Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pastinya kalian ingin punya rumah yang nyaman serta indah dilihat, bukan? Perkenalkan, saya Vincent Chandra, selaku PIC dari perusahaan Betterlife. Dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan, kami akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian sebuah perusahaan yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam merancang atau mendesain interior segala jenis bangunan dengan cepat, aman, murah, dan tentunya berkualitas, yaitu Betterlife. Next. Selanjutnya, apa aja sih yang akan dibahas? Ya, di sini kami akan membahas secara rinci, mulai dari perusahaan kami, tujuan perusahaan, permasalahan, solusi, target pasar, potensi, metode pemasaran, model bisnis, kompetitor, tim kami, serta yang terakhir keuangan kami, mulai dari pendapatan hingga pengeluaran. Thanks. Mari berlanjut ke bahasan selanjutnya. Bahasan yang saya pikir perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian dengan jelas apa itu Betterlife. Ya, Betterlife di sini hadir untuk membuat interior rumah impian Anda tampak lebih indah dengan menghadirkan interior desain terbaik dengan harga terjangkau dan yang pastinya berkualitas. Next. Baik, saya Michelle sebagai marketing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi serta permasalahan. Dalam sebuah perusahaan, tentunya harus ada visi dan misi, yang dimana visi dan misi tersebut menggambarkan apa yang akan dilakukan perusahaan tersebut, apa tujuan dari perusahaan tersebut ke depannya, dan juga bagaimana perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah dibuat. Visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan interior dan furniture yang terdepan, bekerja secara profesional, berintegritas, terpercaya, dan selalu inovatif. Lalu, misi dari perusahaan kami adalah berkomitmen untuk menghasilkan produk interior dan furniture bermutu yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, bangga dan tidak berhenti untuk berinovasi dan berkembang secara berkesinambungan. Selanjutnya, pada permasalahan yang diambil perusahaan kami. Yang pertama, desain interior itu penting. Saat ini masih ada orang-orang yang berpikir bahwa desain interior itu tidak penting. Tapi nyatanya, desain interior sangat penting untuk memberikan sentuhan menarik pada ruangan, menciptakan suasana ruangan yang indah dilihat serta nyaman. Yang kedua adalah waktu. Mengenai waktu, banyak konsumen yang tentunya menginginkan proses pengerjaan desain interior yang cepat tapi berkualitas. Karena terjadi masalah pengerjaan yang sangat lama tapi tidak sesuai dengan keinginan para konsumen. Yang ketiga, ketidaksesuaian keinginan konsumen. Mengapa terjadi ketidaksesuaian keinginan konsumen? Ini dikarenakan interior ruangan yang tidak sebagus dengan ekspektasi para konsumen, sehingga membuat suasana ruangan menjadi tidak nyaman, tidak menarik, serta tidak berestetika. Selanjutnya, saya Jonathan sebagai co-founder. Nah, dari permasalahan tadi, Betterlife hadir untuk menawarkan kepada calon pelanggan bahwa kami selalu memperbarui konsep kami dan kami berusaha menjaga harga produk kami agar tetap kompetitif tapi tidak terlihat murahan. Dengan yang pertama, memberikan konsep yang terbaik sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi kami juga bisa melayani apa yang konsumen mau dengan memperhatikan standar kami. Kemudian yang kedua, kami juga bisa memperbarui interior lama Anda agar terlihat estetik, simpel, dan berkelas. Kemudian, kami juga menyediakan layanan konsultasi mengenai cara mengatur ruangan dengan interior yang indah dan tidak terkesan murahan. Kemudian, kami juga dapat mengurangi kesalahan dalam pemilihan dan penataan interior sehingga terlihat rapi dan elegan. Boleh next?
Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar kami saat ini adalah penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 272 juta jiwa. Dengan kriteria yang pertama, pasangan baru menikah lebih dari 58,98%. Karena pasangan muda saat ini banyak mencari rumah pertama yang mempunyai rumah dengan desain estetik, simple, dan berkelas. Sehingga kehadiran kami sangat berperan penting. Kemudian target selanjutnya adalah lebih dari 500 perusahaan startup atau rintisan yang membutuhkan desain interior yang menarik. Karena desain interior sangat penting bagi perusahaan yang akan membantu membuat perasaan nyaman dalam meningkatkan produktivitas bagi karyawannya. Kemudian yang ketiga, lebih dari 93 juta konten kreator di Indonesia yang membutuhkan tempat untuk membuat konten agar terlihat modern. Karena konten kreator membutuhkan desain interior untuk ruangan mereka agar ide dan ekspresi mereka yang akan dituangkan dapat tervisualisasikan secara nyata kepada audiens. Kemudian next. Saya Pedra selaku interior dan furniture design akan menjelaskan mengenai potensi. Potensi yang dimiliki oleh perusahaan kami dapat dilihat dari perkembangan zaman yang sudah berubah drastis mengenai ruang untuk desain interior yang memungkinkan perusahaan kami untuk dapat menghadirkan desainer interior dalam mendirikan rumah yang estetik, simple, dan juga berkelas. Kesan desain yang memang menerapkan konsep tersebut memiliki pencapaian desain yang lebih baik melalui kesederhanaan. Baik itu kesederhanaan bentuk, ruang, material, detail, ataupun warna, yang dapat menunjukkan bahwa desain rumah minimalis tidak menonjolkan kemewahan atau menunjukkan semua harta Anda, tetapi justru merupakan pilihan yang tepat untuk menciptakan ketenangan, keteraturan, dan keeleganan dalam hunian. Next. Kemudian ada metode pemasaran yang akan digunakan. Di sini yang pertama ada media sosial. Metode menggunakan media sosial ini sangat pas untuk keadaan saat ini karena melalui media sosial dari berbagai platform ini dapat mengubah strategi pemasaran menjadi lebih mudah. Hanya dengan bermodal website, kami sudah bisa memasarkan produk kami di internet dan dapat menjangkau audiens melalui berbagai platform digital. Kemudian ada di lokasi. Metode pemasaran dengan cara di lokasi dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan klien secara langsung. Di sini, klien dapat melihat dan membeli material dan furniture secara langsung, dan klien juga dapat merequest material dan furniture sesuai keinginan dengan standar yang kami miliki. Yang terakhir ada di tempat lain. Metode pemasaran di tempat lain ini, perusahaan kami terhubung melalui sarana yang tradisional dan baru untuk jangkauan yang lebih besar. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Marta sebagai Financial Officer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan. Keunggulan yang kami miliki, yang pertama ada pada material. Material yang kami gunakan, menggunakan material yang berkualitas tinggi, ramah lingkungan, serta tahan lama. Kemudian yang kedua, desain. Desain yang kami buat selalu baru dan tidak ada di pasaran. Desain furniture kami akan menjadikan rumah tampak lebih indah lagi. Dan yang ketiga, pada harganya yang terjangkau namun tetap berkualitas. Next. Model bisnis. Model bisnis kami dapat melalui e-commerce atau marketplace, di mana di sini kami dapat menjual produk kami secara langsung dan mendapatkan keuntungan secara langsung. Tetapi, kami juga bisa membuatkan furniture sesuai dengan permintaan klien, yang dapat dilakukan dengan cara klien berkonsultasi terlebih dahulu mengenai desain dan lainnya. Kemudian, kami akan memproses produk tersebut. Dan selanjutnya,
Setelah produk siap, akan kami kirim ke alamat klien. Next. Berikutnya adalah kompetitor kami. Di sini kami contohkan IKEA dan Informa, di mana kompetitor kami ini telah memulai terlebih dahulu dan sudah memiliki nama yang besar. Namun, kami tetap yakin dapat berkompetisi dengan kompetitor kami. Karena kami berbeda dengan kompetitor tersebut. Yang membuat kami berbeda adalah kami menjual produk dengan menyesuaikan keinginan dan kebutuhan klien dan juga dengan desain yang berbeda-beda. Kami juga dapat mengubah furnitur bekas yang bernilai rendah menjadi nilai jual yang tinggi. Perkenalkan, saya Gracia, selaku CEO perusahaan Better Life, akan memperkenalkan tim perusahaan kami. Dalam perusahaan ini, kami memiliki tim yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk bisnis perusahaan Better Life ini. Yang pertama, ada saya sendiri, selaku CEO dari perusahaan Better Life, yang berpengalaman 5 tahun menjabat sebagai manajer di perusahaan furniture terkemuka di Indonesia, dan juga lulusan S3 Desain Interior di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya ada Jonathan, sebagai CEO founder yang berpengalaman 3 tahun menjabat menjadi manajer di perusahaan IKEA dan merupakan lulusan S3 Arsitek di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya ada Michelle, sebagai tim marketing yang sudah berpengalaman 4 tahun menjabat di perusahaan bank ternama di Indonesia dan merupakan lulusan S2 Manajemen Bisnis di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya ada Vincent, sebagai PIC yang sudah berpengalaman 3 tahun menjabat di perusahaan Olimpik dan merupakan lulusan S3 Desain Komunikasi Visual di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang selanjutnya ada Petra, bagian interior dan furniture design yang sudah berpengalaman memiliki perusahaan furniture yang sudah bergerak 3 tahun dan merupakan lulusan S3 Desain Interior di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang terakhir ada Martha, sebagai Financial Officer yang sudah berpengalaman 5 tahun bekerja di perusahaan PT Telkom Indonesia dan merupakan lulusan S2 Akuntansi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kami di sini berenam sudah kenal cukup lama dan cukup baik. Kami juga memiliki tujuan yang sama dalam membangun perusahaan Better Life ini. Next. Keuangan perusahaan kami. Secara keuangan, bisnis perusahaan kami sudah berjalan dengan sangat baik. Keuangan di perusahaan kami yang pertama dalam pendapatan. Pendapatan di sini diperoleh dari konsumen Better Life yang sudah mempercayai untuk berinvestasi dalam bentuk produk yang dijualkan dari perusahaan Better Life. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran di sini diperoleh dari biaya karyawan atau biaya gaji oleh karyawan. Yang ketiga ada EBITDA. EBITDA di sini diperoleh dari pajak konsumen sebesar 20%. Dan yang terakhir ada profit margin, di mana dilakukan dengan cara membandingkan keuntungan. Di sini dapat dilihat dengan cara pendapatan ditambah EBITDA dikurang pengeluaran. Next. Better Life. Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi perusahaan kami melalui Instagram di @betterlife atau bisa juga melalui email kami di betterlife@gmail.com. Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor telepon 081 2888 9990. Jika Bapak atau Ibu ingin mengetahui lebih rinci mengenai perusahaan kami, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengunjungi website perusahaan kami di www.betterlife.com. Next. Sekian pitch deck dari perusahaan Better Life. Kami harap Bapak dan Ibu dapat bekerja sama dengan perusahaan kami. Jangan lupa slogan kami, ayo gabung bersama kami Di Better Life, for better future. Great design, Get result. Sekian pitch deck dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.